Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini, kembali kita akan membahas info menarik seputar dunia saham, yaitu seputar analisis saham, di mana pada kesempatan kali ini ada saham dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode emiten BBRI yang akan coba kita analisis bersama. Yang saham BBRI ini untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang masih bingung kalau teman-teman merupakan para investor, trader, atau para newbie pemula ya. Jadi di video kali ini akan saya sempatkan untuk spill sedikit informasi seputar saham BBRI ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya, ini saya menggunakan aplikasi investasi dari Stockbit. Jadi bisa dicek juga oleh teman-teman mandiri. Di aplikasi Stockbit ini, di bagian profil ada biasanya informasi perusahaannya. Seperti teman-teman bisa lihat, BBRI dijelaskan tentang perusahaannya adalah saham dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan, bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan layanan mikro banking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Nah, masih banyak untuk informasi detailnya di bagian lebih bawah. Di sini umumnya ada nama perusahaan, sektornya keuangan, subsektor bank, ada NPWP, telepon, bahkan ada websitenya nih teman-teman. Bisa akses info lengkap saham BBRI atau perusahaan BBRI ini di www.bri.co.id. Tercatat saham BBRI udah IPO di bursa saham sejak 10 November tahun 2003 teman-teman. Jadi udah sangat lama. Kalau kita hitung saat ini 2024 ya. Berarti udah sekitar 20 tahunan teman-teman. Nah, untuk harga IPO awal kemarin di 875 sampai dengan update sekarang di sekitar 4.000-an ya, teman-teman. Jumlah IPO-nya kemarin di 3.335 bit. Nah, untuk harga update-nya di 22 November tahun 2024 itu ada di 4.400, teman-teman. Nah, pada video kali ini coba kita belajar analisis dulu ya, teman-teman. Jadi untuk analisis saya menggunakan aplikasi tambahan dari iPod, dari Indo Premier, dimana karena kita akan analisis berdasarkan fundamental, maka yang akan kita akses buka adalah bagian fundamentalnya yang pasti teman-teman. Nah, untuk analisis fundamental saya lebih senang ambil filter per 1 tahun atau 12 bulan. Dari aplikasi iPod ini nampil sejak 2018. Nah, yang utama saya amati adalah jumlah share out teman-teman sebelum saya analisis sebuah saham. Apakah share out-nya selalu berubah atau cenderung lama dan sama. Nah, untuk BBRI ini kita pantau 2018 itu sempat di 122,1 bit jumlah saham yang beredar di Bursa Efek. 2019, 2020 sama, 2021 ada peningkatan jumlah share out teman-teman. Jadi 150 bit. Sampai dengan saat ini 2024 masih 150 bit. Jadi kalau jumlah share out-nya meningkat, biasanya harga sahamnya turun teman-teman, karena jumlah share out-nya kan dipecah lagi. Nah, kalau kita pantau malah untuk saham BBR ini trennya bagus. Share out-nya bertambah 150, harganya tidak turun drastis teman-teman dari share out 122, di mana terakhir 2020 4170, di 2021-nya tercatat 4110. Bahkan sampai saat ini cenderung naik nih teman-teman harga sahamnya, bukannya turun malah, tetapi tetap naik. Di 2022 4940, 2023 di 5725, dan 2024 saat ini berada di harga 4400 per lembarnya, atau kalau per lot dikali 100 aja ya teman-teman. Jadi kalau kali 100 sekitar 440.000 ya per lotnya per 100 lembar. Nah, untuk analisis biasanya yang saya pantau earning per share atau laba keuntungan perusahaannya ya teman-teman.
ada namanya BVPS atau aset, dan PBV perkalian dengan BVPS yang akan menghasilkan harga saham. Nah, teman-teman, kalau dipantau saham BBRI ini sejak 2018 BVPS-nya naik turun, sempat di 1517, naik 1700, turun lagi 1600, naik kembali di 1944, 2022, 2100 sampai dengan saat ini dianalisis tahun 2024 akan mencapai 2270. Jadi BVPS-nya cenderung naik, performa perusahaannya bisa dianggap bagus, teman-teman. Dan berbanding lurus juga dengan keuntungan laba atau earning per share perusahaan. Untuk dipantau dari share out yang sama 150 di 2021, earning per share-nya mulai dari 207 naik 341, 2023 sempat di 400 sampai dengan 2024 analisis ini bisa sama dengan tahun 2023 yaitu di 400. Nah, kalau sampai earning per share-nya ternyata saat di close lebih tinggi dari 400, maka tren pasti akan naik nih, teman-teman, dan harga sahamnya juga pasti akan naik juga. Nah, kalau bicara analisis, maka yang akan kita analisis adalah PBV-nya, teman-teman. Jadi kita kalikan dengan analisis BVPS, maka akan menghasilkan harga saham analisis kita. Kalau kita pantau PBV-nya cenderung di 2,4, 2,5, 2,1, teman-teman. Dimana terakhir kalau kita pantau earning per share analisis 2024 sama dengan tahun 2023, yaitu di kisaran 400,67 dan 457, selisih sedikit. Sedangkan saat ini PBV dari harga saham update 4.400 itu masih di 1,94, teman-teman. Yang kalau saya analisis dari hitungan ini 2,1, 2,4, pernah 2,71. Saya ambil analisis temennya di 2,2 untuk harga saham BBR ini dengan BVPS terupdate analisisnya. Mengapa saya ambil 2,2? Karena saya lihat, saya pantau paling kecilnya di 2,1, teman-teman. Sempat di 2,4. Mengapa saya tidak ambil di 2,4? Dikarenakan dalam analisis, teman-teman, biasanya saya cenderung mengambil hitungan yang terkecil. Jadi kalau saya ambil hitungan terkecil, analisis saya akan lebih akurat. Peluang tercapai dan terjadinya juga lebih tinggi. Jadi saya tidak ambil asal tinggi dan membuat teman-teman kecewa. Jadi saya lebih senang ambil perhitungan yang pasti-pasti aja tuh, teman-teman. Jadi akurasi tercapainya tinggi. Jadi teman-teman tidak kecewa saat nonton video ini. Jadi saya ambil PBV-nya di 2,2, teman-teman. Saya catat dulu ya untuk saham BBR ini. Jadi kita ambil di BVPS 2270, kita kalikan PBV 2,2, jadi kita akan dapat hasil harga analisis, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita catatkan aja ya, teman-teman. Nah, analisis saham BBRI 2024-2025 4.400 ini harga saham terupdate-nya ya, teman-teman. Kemudian kita catetin dulu analisis ya. Analisis untuk BVPS 2024 ada di 2270,94, namun saya ambil bulat di 2270 yang 0 komanya tidak saya input ya, teman-teman. Ini analisis BVPS 2024 itu ada di 2270. Ini nilainya ingin saya kalikan ke analisis PBV yang saya hitung tadi tuh, teman-teman. Analis PBV yaitu 2,2. Ini adalah analisis prediksi PBV-nya, teman-teman, kalau saya ambil. Nah, ini saya beri tanda kali, maka kita akan mendapatkan analisis harga sahamnya, teman-teman.
Nah, tinggal kita hitung nih teman-teman, harga sahamnya dari 2270 kali PBV 2,2. 2270 dikali 2,2 ada di 4994 teman-teman. Kalau kita pantau saham BBRI ini ya teman-teman, dia naik turunnya kelipatan 10 nih, 4390, 4400, 4380, jadi kelipatan 10. Kalau hasil hitungan kita tadi ada di 4994, maka kita genapkan kelipatan 10 jadi 5000 teman-teman. Saya catatkan aja di sini. Harga saham BBRI ini saya analisis bisa tembus di harga 5000 teman-teman. Sesuai dengan prediksi analisis saya tadi nih. 2270 kali 2,2 dapat dari analisis PBV-nya di 2,2 dan analisis BVPS-nya di 2270. Didapatlah kelipatan 10 di 5000 teman-teman, atau sekitar 500.000 per 100 lembar sahamnya. Oke. Untuk pantauan saat ini, jika sedang di harga 4.400, maka ada peluang teman-teman kalau masuk bisa mendapatkan profit teman-teman di saham BBRI ini. Next, untuk teman-teman mungkin yang ragu ya untuk masuk di saham BBRI, saya mau tambahkan saham BBRI ini rutin bagi dividen teman-teman setiap tahunnya, yang bisa kita pantau juga dari aplikasi investasi Stockbit tadi. Atau buat teman-teman yang lagi hold saham BBRI ini dapat di harga tinggi kemarin, mungkin aja ada yang dapat di atas 4.400, teman-teman bingung saat ini sedang turun. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya dividen. Jadi teman-teman tetap dapat tambahan ya dari hold sebuah saham. Nah, itulah keuntungan kita dari investasi saham, akan mendapatkan yang namanya dividen. Ini kalau teman-teman lihat dari aplikasi Stockbit, saya filter Corporate Action and Wraps dan ada namanya dividen tahun 2021, 22 atau yang di belakangnya kemarin juga rutin bagi dividen nih teman-teman saham BBRI ini. 2019, 2020, 2021 teman-teman bisa pantau sendiri ya, dilihat di sini. Tahun 2022, tahun 2023. Nah, di tahun 2023 juga terlihat teman-teman untuk saham BBRI ini rutin bagi dividen 2023 itu 2 kali di periode Maret dan Desember, dan untuk tahun 2024 baru di periode Maret yang ke-1, dan masih ada peluang membagikan dividen lagi di tahun 2024 periode kedua, yaitu di bulan Desember nanti. Nah, berapa besarannya akan coba kita analisis teman-teman. Jadi cara menghitung dividennya, kita lihat histori sebelumnya. Tahun 2023 dividen yang dibagikan ini adalah dividen dari keuntungan earning per share tahun sebelumnya teman-teman, yaitu di tahun 2022. Nah, untuk menghitung nilai dividennya, persentasenya dulu kita cari. Tahun 2023 karena udah terjadi, jadi gampangnya kita ambil dari analisis tahun kemarin. Tahun 2023 Maret, 21 Maret saham BBRI bagi dividen di 231,22, dan di Desembernya tanggal 29 Desember 2023 bagi dividen senilai 84. Jadi kita jumlahkan aja total dividen ini teman-teman, periode ke-1, periode kedua, nanti kita cari persentasenya berbanding dengan earning per share di tahun 2022 teman-teman, karena tahun 2023 ini adalah didapat dari tahun 2022 pembagiannya. Kita coba langsung tambahin aja ya, 231 tambah 84 dari kalkulator kita tadi teman-teman. Gampangnya seperti ini.
Kita bicara dividen yang dibagikan tahun 2023 dulu teman-teman, karena kita mau ambil yang namanya rumusan. Oke, ini ada periode Maret tahun 2023. Kita ambil bulatnya aja ya di 231. Kemudian kita tambahkan dengan Desembernya di 84. Didapat nilai 315. Ini kita bagikan dengan earning per share tahun 2022 teman-teman. Jadi kita akan dapat persentasenya nanti. Tahun 2022 dia bagi dividen nilainya berapa? Nih kita bisa lihat teman-teman, tahun 2022. Benar ya. Kita lihat earning per share-nya. Ini teman-teman, earning per share tahun 2022 yaitu 341,14. Saya ambil bulatnya aja di 341 ya. 341. Ini saya bagiin di 341. Dapat hasilnya tinggal saya kalikan 100 aja nih teman-teman untuk ngambil yang namanya persentase atau per 100. Jadi ada di 92,37% teman-teman. Untuk tahun 2023 kemarin dividennya dibagikan 92% dari earning per share tahun 2022. Nah, kalau dari persentase ini, kalau saya mau ambil 90% pun teman-teman itu kemungkinan akurat. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya saya ambil estimasi rendah untuk analisis. Jadi peluang tercapainya lebih tinggi. Teman-teman yang percaya dengan analisis ini juga tidak kecewa nantinya. Jadi lebih baik saya ambil di persentase 85% teman-teman untuk menghitung dividen tahun 2024. Ini ya teman-teman, untuk menghitung dividen tahun 2024. Ini sebenarnya periode 1 udah dibagiin, tinggal periode kedua. Periode satunya kan di Maret dan periode keduanya kemungkinan akan bagi di Desember ya teman-teman. Kalau dilihat ini teman-teman. Oke, kita hitung aja ya. Untuk earning per share-nya sendiri, BBRI ini 2024 udah ada analisis, nanti akan kita hitung juga. Nah, di tahun 2023 itu dinilai 400,67, tapi saya ambil di 400 aja. Saya akan cek 85%-nya sebagai dividen ya, teman-teman. Jadi, kalau kita hitung ini, saya sebut aja analisis dividen ya, teman-teman. Analis dividen 2024 nilainya ini kita hitung dulu. Oke, kita hitung nilainya 400 karena earning per share di tahun 2023 adalah 400, jadi saya ambil 400. Saya kalikan di 85% teman-teman. Jadi dapat total dividennya 85%. Ini kemungkinan dan peluang terjadinya tinggi teman-teman, karena biasanya dari histori tahun sebelumnya didapat hitungan 90%-an. Ini saya ambil cuma 85%. Nah, kalau kita hitung kali-kaliannya, 400 dikali 85% itu senilai 340 teman-teman. Saya catatkan aja di sini 340. Ini adalah total dividen yang akan dibagikan tahun 2024 teman-teman. Tadi dinilai 340. Nah, untuk nyari periode kedua cukup kita kurangin aja nih teman-teman. Ini kan nilainya 340, nilai totalnya. Kalau kita mau ambil untuk periode kedua, ini cukup kita kurangkan periode ke-1 aja teman-teman. Kalau ini kan analisis dividen 2024 itu ada di 340, sedangkan periode ke-1-nya tadi udah di-share di sini. Tadi udah di-share di nilai 235 ya, 13 Maret 2024.
235 Maret 235 Maret, atau gini aja nih, di depannya aja Maret 235. Ini periode ke-1 ya, Maret ke-1 235. Maka untuk periode keduanya masuk di Desember ya. Kalau di Desember berarti analisis, karena belum terjadi ya, saya buat analisis Desember sama dengan berarti kedua ini sama dengan 340 dikurang dengan yang udah dibagiin 235. Jadi dapat hasil analisisnya teman-teman untuk pembagian dividen saham BBRI periode kedua. Nah, berapa hasilnya? Kita langsung hitung aja teman-teman. 340 dikurang 235. 340 dikurang 235 dikurang 235. Nah, dapat 105 teman-teman. 105. Saya catatin aja ya di sini. Jadi bulan Desember nanti ada peluang BBRI bisa bagi dividen lagi teman-teman di nilai 105 per lembar, atau sekitar 10.500 per lot per 100 lembarnya teman-teman. Ini kalau kita analisis tahun 2024. Kalau bicara analisis tahun 2025-nya, gampangnya kita kaliin aja 85% lagi teman-teman. Nah, ini kalau kita mau nembak analisis ya. Cuman kalau teman-teman mau nunggu dulu close tahun 2024, kita lihat Desember dia bagiin dividen enggak di Desembernya untuk tahun 2024, karena kan biasanya bagi 2 kali. Nah, di periode kedua tahun sebelumnya itu ada di Desember, jadi saya catatkan aja di Desember akan bagi dividen lagi senilai 105. Kalau ternyata lewat ya teman-teman dari Desember, kemungkinan masuk di Januari. Yang kecil kemungkinan tidak dibagi ke periode kedua, karena mengingat tahun 2022 aja ini teman-teman 174 Maretnya, dan di 2023 dimasukin pembagian dividen di Januari tanggal 9-nya. Jadi ya kehitung 2 kali juga. Sedangkan tahun 2023 di Maretnya bagi lagi, dan di tahun 2023 Desembernya bagi lagi. Jadi 2023 ini saya analisis Januarinya itu merupakan dari 2022. Nah, begitu juga tahun 2024, karena baru 1 kali Maret, Desember ada peluang bagi lagi. Kalau Desember ini nggak tembus pembagian dividen kedua, kemungkinan akan masuk di Januari. Nah, jadi seperti itu teman-teman kalau perhitungan saya. Jadi ini kalau nggak Desember itu masuk Januari, tapi saya coba beranikan catat analisisnya di Desember teman-teman ya. Kalau soal tanggal, kalau dipantau dari tahun sebelumnya ya kita bilang Desember akhir ya ini teman-teman. Kalau tercatat di sini 29 Desember. Nah, silakan kita buktikan terlebih dahulu ya nanti teman-teman, karena ini masih berupa analisis, yaitu di masa depannya. Nah, kalau bicara analisis dividennya untuk tahun 2025 gampang teman-teman. Tinggal kita ambil nilai yang sama. Sebenarnya nilainya sama sih teman-teman. Untuk saham BBRI-nya sendiri, kalau kita pantau earning per share tahun 2024 dianalisis sama dengan tahun 2023, 12 bulannya ini. Nah, ini teman-teman, tahun 2024 dan 2023 di 12 bulan ya, 12 bulan. Nah, ini teman-teman ya, untuk earning per share-nya tahun 2023 ada di 400,67, dan tahun 2024 ada di
400,57. Jadi dividennya kalau kita ambil 85% dan bulat di 400, jadi kemungkinan besarnya akan sama nilainya teman-teman. Di 340 juga di tahun 2025 nanti. Pembagian dividennya mungkin 2 periode juga. Yang dari analisis saya ambil prediksi terkecil. Jadi ada peluang bisa di 90%-an. Nah, kalau bicara worth it nggak worth it, hold saham BBR ini kalau lihat persentase dividennya, teman-teman tinggal bagiin aja nih. 340 dibagi harga sahamnya saat ini yaitu 4.400, berapa persen? Itulah keuntungan teman-teman kalau mau mengandalkan dividennya. Ini saya coba hitungin buat teman-teman. 340 kita bagiin harga sahamnya di 4.400, kita kalikan 100 untuk dapat persentase. Nah, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman beli saham BBRI di harga 4.400, kalau dia rutin bagi dividen dengan hitungan yang sama, 85% dari earning per share, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan nilai dividen di 7,7%. Jadi lumayan tinggi, bunganya harusnya lebih tinggi dari bunga deposito ya teman-teman, atau lebih tinggi dari reksadana ya, untuk beberapa tipe reksadana ya. Nah, mungkin demikian teman-teman pembahasan seputar analisis saham BBRI dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Kreator ya, agar saya bisa tetap semangat update info dan konten menarik lainnya buat teman-teman para trader dan investor saham. Semuanya tetap semangat. Salam profit, salam cuan.